Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. BMKG memastikan tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung kali ini tidak disebabkan oleh gempa tektonik. BMKG menduga tsunami dipicu oleh dampak longsoran material Gunung Anak Rakatau. Beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset ITB terkait dengan gempa dan tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut yang diakibatkan karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan jatuhnya meteor. Kecepatan gelombang tsunami ini bergantung pada kedalaman laut. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya tsunami itu? Proses terjadinya tsunami adalah berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, guys. Atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya, gempa bumi terjadi di daerah subduksi. Nah, karena adanya gempa bumi ini pula, keseimbangan air di atasnya terganggu, sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai dan yang biasa kita kenal sebagai tsunami. Penyebab terjadinya bencana tsunami. Yang pertama, letusan gunung berapi. Letusan dari gunung berapi itu menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Penyebaban letusan gunung berapi di dasar laut menyebabkan tsunami dahsyat. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi dapat diikuti oleh gelombang tsunami jika pusat gempa berada di dasar laut dan kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km. Yang ketiga adalah longsor bawah tanah. Longsor bawah laut berpengaruh pada pergerakan volume air yang mendadak dan pada skala tertentu menyebabkan tsunami. Yang terakhir, hantaman meteor. Hantaman meteor yang jatuh ke permukaan laut dapat menyebabkan ketidakseimbangan lempeng yang mengakibatkan gempa dan tsunami yang sangat besar. Tanda-tanda bencana tsunami. Yang pertama, suara gemuruh. Yang kedua, surutnya air laut. Yang ketiga, tanda dari hewan. Dan yang terakhir, aktivitas laut yang berbeda. Dampak terjadinya tsunami. 1. Terjadinya kerusakan prasarana dan sarana sehingga mengakibatkan berbagai aktivitas terganggu. 2. Lahan pertanian dan perkebunan rusak. 3. Dampak terhadap perekonomian. 4. Mengakibatkan banjir dan terjadinya pencemaran air. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan terjadinya korban luka dan korban jiwa. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan sebelum terjadi bencana tsunami. Pertama, kenali dan waspadai tanda-tanda tsunami. Kedua, kenali tingkat resiko bencana tsunami di area rumah, sekolah, tempat kerja, atau tempat lainnya. Ketiga, ketahuilah wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di sekitar. Keempat, pahami rute evakuasi yang telah dibuat ketika peringatan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dan kelima, siapkan tas siaga bencana yang berisi persediaan pengungsian dan tempatkan di area yang mudah dijangkau. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat terjadi tsunami. Yang pertama, bergerak sesuai jalur evakuasi tsunami. Kedua, segera berada di tempat yang lebih aman. Ya, jika tidak menemukan dataran tinggi, maka segera berpunya konstruksinya kuat. Yang keempat, jangan bergegas turun ke bawah jika gelombang air sudah surut. Yang kelima, hindari memilih gedung yang sudah kelihatan tua atau mudah rapuh. Yang keenam, ajak keluarga dan orang-orang sekitar untuk menyelamatkan diri. Hal
yang bisa kita lakukan pasca terjadi tsunami adalah yang pertama, jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak yang berwenang. Yang kedua, waspadai bagian rumah yang roboh dan lantai yang licin. Yang ketiga, periksa anggota keluarga Anda satu persatu. Yang keempat, tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Yang keenam, dengarkan berita atau informasi berlanjut dari pihak yang berwenang mengenai kondisi air, serta di mana Anda bisa mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Terakhir, apabila Anda terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan atau informasi mengenai mitigasi bencana tsunami yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.